Emang umur berapa sih orang itu harus mulai melakukan budgeting gitu? Sebenarnya Dok, kalau ditanya umur berapa sih dia sebaiknya mulai mengenal nih konsep-konsep ini, ya sebenarnya se-early as possible, sedini TK. Oh, dari anak TK pun juga Tapi udah kan anak belajar. TK itu bukan berarti kayak kamu budgeting ya, enggak lah ya gitu. Kalau anak TK itu kan yang penting dia ngerti value bahwa oh ada nih artinya uang gitu. Uang tuh maksudnya apa sih, dia alat tukar. Terus mungkin kalau di SD dia ngerti ini tuh harga segini tuh sebenarnya relatif mahal atau relatif murah. Paling gampang misalnya kalau di SD tuh yang ngebandingin dengan burger gitu loh Dok. Misalnya kalau dia mau beli mainan ini setara berapa burger sih, supaya dia paham oh satu mainan ini tuh bisa kasih makan berapa orang. Kan itu konkret ya. Kalau cuma dibilang 100.000, 200.000, anak umur segitu nggak kebayang. Tapi pada saat menjadi sebuah makanan, dia jadi ngerti, oh kalau ini bisa kasih makan 10 orang, berarti ini lumayan mahal dong gitu. Tapi kalau mahal apa berarti tidak boleh? Oh mungkin boleh, tapi aku nabung dulu gitu. Jadi itu masuknya pelan-pelan tuh konsep value of money, terus udah gitu konsep kita ngumpulin uang dulu buat dapet gitu. Nah, baru nanti dia baru belajar budgeting tuh sebenarnya tuh di SMP SMA. Mungkin SMA lah, SMP sih mungkin nggak terlalu bisa lah. Tapi kalau SMA itu sebenarnya harus sudah mulai bisa, karena kuliah itu harusnya dia udah bisa. Oke, itu ada sekolahnya juga nggak sih untuk umur-umur segitu tuh, atau ada edukasinya? Aduh, nggak ada. Itu dia harus keluarga ya? Jadi kalau aku gini, kan aku sering banget ya diundang misalnya datang ke sekolah atau apalah yang mana pesertanya tuh dari SD, SMP, SMA. Ya to be honest aku bilang, kalau SD, SMP kita nggak bisa ngajarin budgeting, kita hanya bisa ngajarin konsep-konsep. So artinya orang tuanya mesti pinter Dok. Nah kalau orang tuanya bisa pinter, dia memberikan contoh, anaknya pasti ngikut. Kan sesimpel itu aja, betul. That's why kalau ada yang sering bilang, bikinin dong kelas buat anak-anak, sampai detik ini di Zefinance kita belum bikin. Kenapa? Karena kita bilang yang diajarin tuh orang tuanya. Orang tuanya nanti bertugas ngajarin anak, bukan kamu ngasih anak kamu ke kita gitu. Kan kadang suka pengennya yang instan, nggak bisa ternyata ya. Karena memang harus belajar dari daily life ya, biar tahu ya kayak apa ya. Betul. Karena kalau uang tuh life skill Dok. I see ya. Ya dong, ya kan. Itu kan sesuatu yang kita pakai sampai tua kan. Itu kan life skill banget. Bener, life skill banget. Betul. Oke, berarti harus dikenalkan dari kepercayaan orang tuanya dulu nih pertama. Nih anak tanggung jawabnya seperti apa gitu dong ya. Karena kadang-kadang ngerasa kayak anak kecil terus nih, orang tuanya nggak ngasih. Ya kan, kadang-kadang ya udahlah diturutin aja tapi nggak diedukasi gitu ya. Padahal penting banget edukasinya. Oke. Selama ini Mbak Prita mengajar, berbagi, sharing gitu ya. Tantangan terbesarnya apa Mbak untuk selama ini memberikan edukasi baik ke klien atau masyarakat? Ini sebenarnya evolving ya. Jadi dulu waktu awal banget aku baru menjadi financial consultant, tantangan aku adalah sulit dipercaya orang. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu aku memang beneran masih muda banget gitu kan. Jadi kayak orang datang, ini siapa nih anak kecil gitu kan, mau ngajarin atau bagaimana gitu. Padahal sebenarnya kalau mau dibawa kualifikasi, kompetensi, aku penuh banget gitu kan. Jadi tapi kan orang sulit ya, karena mereka melihat bentuk gitu. Jadi dulu tuh aku suka nuain diri gitu loh. Kalau muda pengen dituain gitu ya, biar trusted jadi ya. Yang makeupnya penuh lah, terus pakaiannya, outfitnya juga semuanya tuh udah kayak outfit ala-ala pejabat gitu kali ya, apa gimana lah pokoknya. Apa sih kayak yang penting tuh orang tuh memandang aku tuh kayak wah oh ya dia kompeten kira-kira gitu. Nah kalau sekarang gitu kan aku udah nggak perlu seperti itu lagi dari segi penampilan. Alhamdulillah orang dengan sendirinya percaya. Tapi tantangannya adalah dengan era digital seperti ini Dok, informasi tuh banyak sekali. Everyone is making their own content. Ya kan? Sehingga agak sulit gitu loh untuk memfilter ini konten ini emang konten yang based on theory and also knowledge yang based on data or just simply pengalaman. Ya karena berbeda banget ujung-ujungnya. Kan dua hal yang berbeda Dok. Kan dokter juga paham dong. Misalnya gini, seorang dokter sharing dari point of view-nya dia sebagai pengalaman dia mengalami kehidupan itu. Itu kan dia ini kan manusia yang berbeda-beda, bener gak? Kan berbeda dengan misalnya seorang dokter yang menggunakan data, knowledge dan lain-lain pada saat dia memberikan paparannya kan. Gitu, betul. Ya, nah ini yang jadi tantangan karena pada saat misalnya tantangan aku adalah menghadapi orang yang sudah terpapar dengan informasi yang sifatnya pengalaman orang, maka itu sangat bias. Benar. Kan ada yang
namanya confirmation bias. Yeah. Nah, confirmation bias itu kan sebenarnya bias di mana orang itu udah terpengaruh dengan konfirmasi semata dari satu pihak kan. Yeah, nah, kalau misalnya dia dengerinnya adalah pihak ini, di mana pihak ini, oh aku tuh paling bagus misalnya investasi tuh di kos-kosan gitu. Ya tapi kan itu harus jelas dulu dong, maksudnya lokasinya di mana, uangnya dia ada berapa dan seterusnya, itu kan tidak applicable kepada semua orang gitu loh, Dok. Nah, itu tantangan aku. Itu tantangan yang pertama. Kalau tantangan yang kedua sebenarnya adalah menghadapi mereka yang memang mindsetnya itu uang tuh nggak perlu dikelola. Karena ngerasa udahlah kan semua juga udah ada rezekinya gitu loh, kayak misalnya pendidikan anak gitu ya, udahlah anak juga semua mau kata 10 biji juga datang dengan rezekinya gitu loh. Ya aku selalu bilang rezeki anak ya pasti ada, tapi penghasilan itu dua hal yang berbeda gitu loh. Kan rezeki belum tentu uang, bener nggak? Kan bisa aja kepintaran, rezekinya dia bisa sekolah di mana, lah terus pas mau sekolah di mana uangnya dari mana? Kalau nggak diatur ya gimana ya, nggak nyiapin apa-apa. Oke, kalau misalnya untuk budgeting anak-anak sendiri di sekolah apa segala macam, itu setiap orang punya persentasenya beda-beda nggak sih? Ya, yang harus secara disiapkan? umum sebenarnya kalau misalnya kita orang tua nih, terus kita kepingin anak kita sekolah di mana. Nah, basically itu budget yang normal itu buat sekolah adalah 10% dari penghasilan orang tua, Dok. Oh, normalnya. Normalnya. Jadi kalau penghasilan orang tuanya 10 juta rupiah, maka sebenarnya SPP yang masuk akal buat dia itu 1 juta rupiah per bulan. Oke. Itu yang masuk akal. Tetapi kalau misalnya anakku tapi SPP 3 juta dan aku mampu, ya silakan. Artinya ada pos lain yang dia korbanin. Harus ada yang dikurangi. Oke. Memang kalau kayak gini harus disesuaikan lagi ya sama prioritas masing-masing orang gitu ya. Jadi memang belum tentu rumput tetangga lebih hijau loh. Bener. Ya, dalam sisi finansial. Oke. Terakhir Mbak Prita, boleh nggak dikasih pesan-pesan untuk orang-orang yang berpikiran untuk investasi? Nah, untuk mulainya gimana? Apa yang harus dipertimbangkan? Gimana? Ya, investasi dan nabung tuh dua hal yang berbeda, Dok. Karena kalau nabung itu konsepnya kita ngumpulin uang, resikonya tuh kecil banget. Ya. Jadi orang-orang tuh biasanya kalau nabung tuh untuk jangka pendek. Sedangkan kalau investasi itu niatannya adalah untuk jangka panjang, Dok. Sehingga kita harus sadar bahwa ada resiko di dalam investasi. Maka untuk para pemula, nomor satu yang paling penting adalah memahami kita tuh sanggupnya terima resiko seperti apa. Supaya kita ngerti kayak penurunan 5%, 10% tuh akan berdampak gak sih terhadap emosional kita dan sebagainya. Lalu yang kedua, sebaiknya aku selalu sarankan untuk setiap mau investasi ngerti dulu ini buat apa. Jadi investasi ini kan sebenarnya cuma kendaraan. Jadi dia mau tahu nih, oh ini misalnya buat pendidikan anak sekian tahun lagi, atau ini buat naik haji sekian tahun lagi, atau misalnya ini buat aku pensiun atau mau kumpulin buat uang muka rumah atau apapun lah gitu cita-cita dia, itu akan lebih mudah untuk memilih investasinya sebaiknya pakai ini aja. Oke. Terus yang ketiga, saran aku adalah kalau mau investasi pakai alokasi uang yang udah ada. Karena kadang-kadang godaannya, Dok, ada orang yang mikir, aku pengen dapet cuan cepet, jadi semua uangnya dia pindahin ke situ. Atau lebih bahayanya lagi ada yang pakai pinjaman, Dok. Jadi dia pakai pinjaman online, bahaya banget ya. Ternyata terus, rugi. Iya, dia pakai nih buat investasi. Terus investasinya lagi drop, pinjamannya udah mesti dibayar. Waduh. Aduh, kasihan banget. Ya, oke. Itu tadi ya tips-tips dari Mbak Prita. Aduh, thank you banget. Ini udah banyak banget insight-insight yang kita dapetin dari obrolan singkat ini. Semoga Mbak Prita nanti kapan-kapan kita bisa collab lagi ya. Boleh, Dokter. Thank you so much. Sukses selalu untuk Mbak Prita, Zep Finance-nya juga. All the best. Sampai ketemu lagi, lovely people.